Dum 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 dum. Dum 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 Teman-teman semua, ini ada satu cerita yang berasal dari negeri Cina. Maliang dan kuas ajaib. Itu ceritanya. Di zaman-zaman dahulu kala di negeri Cina, hiduplah seorang anak yang miskin dan susah. Namun dia anak yang tabah dan baik hati. Kedua orang tuanya telah tiada. Tinggallah dia sendiri di gubuk tua di satu kampung. Untuk menghidupi dirinya, Maliang setiap hari pergi ke hutan mencari kayu bakar dikumpulkan. Kalau sudah banyak dibawa ke pasar dijual, dapat uang, buatlah dia makan sendiri. Maklumlah anak yatim piatu, tapi tetap gembira, selalu berusaha dan punya cita-cita. Saat itu di negeri Cina sedang dilanda musim kemarau yang panjang. Banyak orang pun merasa susah, apalagi Maliang. Tapi dengan semangat setiap hari dia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Hingga pada suatu hari, sehabis dia mencari kayu bakar, belum sempat lagi pulang ke rumah, sudah merasa capek dan lelah. Dicarinya satu pohon yang agak rindang, ke sanalah dia berrebah diri. Bukan main dia nikmat tertidur. Dalam tidurnya Maliang pun bermimpi didatangi oleh seorang tua berpakaian putih-putih, berjanggut putih-putih, mendatangi dirinya yang sedang tertidur. Wahai anak muda yang baik hati, begitu kata si kakek, ku berikan sebuah benda ini padamu, ini kuas ajaib. Apa saja yang kau lukis, asal persis, maka segera lukisanmu menjelma menjadi nyata. Jagalah kuas ini baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Setelah itu si kakek pun menghilang entah kemana. Maliang pun terbangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya dia, di tangannya dilihat ada sebuah kuas. Apakah aku bermimpi? Tapi tidak mungkin. Ini ada kuasnya. Pesan si kakek tua tadi, ini kuas ajaib agar ku pergunakan sebaik-baiknya, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang jahat. Kuas ajaib, apapun yang kulukis asal persis akan menjelma menjadi nyata.
Maka segera pulanglah, pulanglah Maliang lah, pulang ke rumah. Ditaruh kayu bakar di samping rumah. Segera dia membersihkan diri. Habislah itu, diambilnya catnya, dipersiapkan tempat buat melukis. Di negeri Cina, hampir setiap orang tua dan muda, laki-laki perempuan, bisa dan suka melukis. Akan ku coba apa benar ini kuas ajaib atau tidak. Pikir si Maliang, apa yang ku mau lukis ya? Aku lukis ayam jago. Maka Maliang segera mengambil kanvas, dilukisnya ayam jago. Bukan main, lukisannya persis seperti ayam jago. Diperhatikannya lukisannya baik-baik. Lukisannya tiba-tiba bergerak-gerak dan sayapnya pun menjelma menjadi nyata. Klepak-klepuk, Rupanya betul sekali mimpi Maliang ini kuas, memang kuas ajaib. Senang sekali hati Maliang. Berarti aku sekarang sudah punya kuas ajaib. Setiap hari aku akan melukis. Esoknya Maliang pun mulai melukis lagi. Dilukisnya sebuah kompor supaya dia tidak susah-susah lagi memasak. Seketika jadi lukisan kompor persis pula. Jadilah sebuah kompor betulan. Ceklet. Begitulah setiap hari Maliang melukis apa yang dibutuhkannya. Aku butuh rumah. Apa aku lukis rumah? Janganlah. Aku cukup tinggal di gubuk saja. Nanti kalau aku sudah dewasa akan kulukis sebuah rumah. Begitu pikir Maliang. Kalau dia butuh mangkok atau gelas, segera dilukis mangkok dan gelas, menjelma menjadi nyata. Gelasnya bisa ditaruh air buat dia minum. Hari demi hari, minggu demi minggu, banyak orang yang mulai datang ke gubuk Maliang buat Maliang. Mereka melihat bagaimana Maliang melukis. Ada juga yang datang meminta bantuan. Nenek-nenek datang kepada Maliang. Maliang, aku dengar engkau ahli melukis. Apa yang engkau lukis asal persis menjadi nyata. Tolonglah aku, Maliang. Aku pingin sekali punya sepeda sehingga aku bisa ke tempat cucuku di provinsi seberang. Tolonglah aku. Maliang pun merasa terenyuh mendengar kata si nenek tua. Segera diambil kanvas, segera diambil kuas, diambil cat, segera dilukis sepeda. Hiup, bulat roda depan, hiup, bulat roda belakang. Tak lama kemudian lukisannya pun jadi persis sepeda. Tak lama kemudian pun lukisannya bergerak-gerak. Kring kring, jadi sepeda. Kring kring kring. Terima kasih Maliang. Si nenek pun pulang mengayuh sepeda. Senang hatinya. Bulan demi bulan banyak orang-orang yang susah dibantu oleh Maliang dengan cara dia melukis. Akhirnya nama Maliang semakin terkenal.
terdengar pula ke istana raja. Raja pun segera mengirimkan utusannya buat memanggil Maliang agar dibawa ke istana raja. Disuruhnya melukis. Pengawal istana, pengawal raja datang ke gubuk Maliang. "Hei Maliang, ikut kami. Engkau hebat melukis. Namamu sudah terdengar oleh raja. Sekarang juga ikut kami ke ibu kota kerajaan." Maliang pun berpikir, aku dibawa ke istana raja. Aku dengar raja ini sangat jahat dan serakah. Aku tidak mau. Nanti aku disuruh lukis macam-macam. Maaf, Tuan pengawal, saya lebih baik di sini saja. Pengawal raja pun marah, pulang segera melapor kepada raja. Raja pun semakin marah. Baru kali ini ada pendudukku yang berani tidak patuh pada perintahku. Segera pergi ke kampungnya lagi, tangkap Maliang, bawa kuas ajaibnya itu kemari. Pengawal pun datang kali ini dengan kuda dan serombongan. Datang mereka ke kampung Maliang. Maliang pun gemetaran. Betapa takutnya kalau dia nanti ditangkap. Maliang segera mencari lukisannya, dicari kuasnya, mau disimpan kemana? Kemana mau disimpan? Tapi dia sudah terlambat. Pengawal raja segera mendobrak pintu rumahnya. Maliang pun ditangkap, tapi untung saja kuasnya sempat diselipkan di bawah tempat tidur. "Ayo ikut kami sekarang," kata pengawal raja. "Mana kuasmu itu?" "Kuasnya sudah kubuang, Tuan." "Apa kamu cerita?" Dipukul si Maliang. Karena sakit dipukul oleh pengawal raja yang sangat jahat, yang bertindak semena-mena, tidak sesuai dengan hukum kerajaan. Maliang pun sakit, ditendang lagi Maliang. "Mana? Bawa, ambil itu kuasnya." Tak tahan dipukul, akhirnya Maliang ambillah kuas itu. "Ayo bawa kuas itu, sekarang kita ke ibu kota kerajaan." Singkat cerita, Maliang pun dibawa ke istana kerajaan. Segera dijebloskan ke dalam penjara. Sehari 2 hari dia di dalam penjara. Baru kemudian dikunjungi oleh raja. Maliang, aku dengar engkau hebat sekali melukis. Apa yang engkau lukis akan menjelma menjadi nyata. Sekarang coba tunjukkan kehebatanmu itu. Lukislah sebuah istana yang megah dengan emas, intan, permata. Aku menunggu di sini. Maliang pun gemetaran. Apakah akan kulukis istana yang megah? Ini raja sangat jahat serta serakah. Sudah punya istana yang megah, masih ingin yang lebih megah lagi. Maliang pun berpikir sampai keringatan. Bagaimana ya? Bagaimana? Cepat kau lukis. Karena dipukul lagi oleh pengawal, terpaksalah Maliang pun melukis sebuah istana megah.
Karena dia melukis dengan agak takut-takut, lukisannya pun akhirnya jadi tapi kurang sempurna. Namun segera menjelma lukisannya menjadi istana emas dan permata. Raja pun menggeleng-geleng kepalanya. Hebat engkau Maliang, hebat, hebat. Sekarang engkau lukis lagi buatku. Wan, dasar raja serakah, kata Maliang di dalam hati. Karena tadi lukisanmu tidak sempurna. Lihat itu emasnya. Ukirannya banyak yang tidak sempurna. Sekarang aku minta engkau segera membuat sebuah kapal yang besar lengkap dengan layar-layarnya. Cepat. Lukisan pun segera dibuat oleh Maliang. Sebuah kapal yang besar dibuat, lengkap beserta layar-layarnya berwarna-warni, lengkap dengan tiang-tiang serta rumah kapal. Raja pun mengangguk-angguk. Cepat, cepat kerjakan. Maliang pun dengan perasaan yang jengkel. Makan pun tidak dikasih sudah seminggu, tapi disuruh melukis pula, terpaksalah diselesaikan tugas dari raja. Ini singkat cerita, lukisannya pun jadi. Segera menjelma menjadi kapal yang sangat besar. Hebat engkau Maliang, hebat. Sang raja pun mulai naik ke kapalnya. Ayo semua pengawal, kita berlayar. Sang raja pun naik ke kapal. Maliang dituntunnya, kamu di pantai saja, tunggu sampai kami kembali. Raja pun mulai menggerakkan kapalnya. Kapal mulai bergerak ke tengah laut. Tapi angin pun tidaklah besar, kapal pun bergerak sangat perlahan. Maliang, cepat engkau lukis angin yang besar, sehingga kapal ini pun bisa berlayar dengan kencang. Maliang pun segera melukis angin topan. Boom. Segera lukisannya menjelma menjadi angin topan yang sangat besar. Layar kapal pun bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Semakin bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, angin pun rupanya bertambah kencang. Satu demi satu tiang-tiang kapal pun pada rebah, layar-layar pun pada robek. Ombak pun semakin besar, kapal terlompat ke kiri, terlompat ke kanan, hingga pecahlah kapal, berpuing-puing mengapung di lautan. Sang raja pun tenggelam bersama para pengawalnya. Dari jauh
Maliang menyaksikan itu semua. Benar kata kakek yang memberikan kuas ini padaku. Jangan sampai kuas ini jatuh ke tangan orang yang jahat. Aku akan pergi jauh sekarang juga. Maka Maliang segera melukislah dia seekor kuda berwarna putih. Melompat Maliang ke atas kuda yang baru jadi. Naik dia ke plungga plakat, 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 plungga plakat. Sejak saat itu keberadaan Maliang yang pergi jauh entah kemana, tak seorang pun mengetahui di mana pula kuas ajaib itu. Sampai hari ini pun tak ada seorang yang pernah tahu. Namun cerita Maliang selalu terbawa angin dari satu provinsi